Salah satu film komedi legend perpintaan kalian yang begitulah dan tentunya menarik. Selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang tentunya penuh dengan hujatan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan ingat tetaplah sombong di dunia dan akhirat. Jadi buat film ini sendiri berjudul Bisa Naik Bisa Turun. Sedikit referensi, filmnya akan menceritakan kisah Dono, Kasino, dan Indro yang dimana mereka sedang mencari pekerjaan untuk melamar pacar-pacarnya. Namun bukan pekerjaan yang mereka dapat, tapi sial dan apes mulu. Jadi gimanakah? Intro. Dan sembulang badai, 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 dan sembulang badai. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Ya, yang terkena orang Story diawali oleh Dono, Kasino, Indro yang menunggu pacarnya sambil ngerumpi. Di sini mereka bertiga berencana ingin menjadi satpam. Waktu lagi ngobrol, tiba-tiba betina mereka tiba. Lalu Dono, Kasino, Indro pun ikut dengan pacar mereka. Dan mereka menuju ke tempat latihan satpam. Di sini ada seonggok manusia yang bernama Diding dan dia merupakan pasien rumah sakit jiwa yang selalu bikin rusuh. Diding mempunyai kakak yang bernama Dadang. Dadang sendiri merupakan komandan satpam. Sedangkan Diding, dia berusaha merayu suster rumah sakit agar dia bisa dibebaskan. Suster, bukain tangan saya deh, saya waras kok. Yang kemudian Diding bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini. Sementara Dono, Kasino, Indro, mereka telah tiba di tempat latihan tersebut. Nih. Dengan PD-nya mereka beranggapan bisa lulus menjadi satpam dan langsung menjadi perwira mungkin. Tiba-tiba Diding datang yang kemudian dia disangka oleh para calon satpam adalah komandannya yaitu Dadang, soalnya mereka mirip. Diding pun langsung masuk dan menuju ke toilet. Dia melihat celana dan baju Dadang di toilet. Diding segera mengambilnya, bahkan tak lupa dia mengunci Dadang yang lagi di toilet. Dadang yang kebingungan, dia pun segera mencari tahu siapa yang mengambil bajunya dan ternyata Didinglah yang mengambilnya. Diding yang sudah memakai baju Dadang, ia menemui satpam yang ada di depan dan dia memberitahu bahwa ada adiknya Diding yang gila ada di toilet. Lalu dia menyuruh mereka untuk menangkap Dadang dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Kemudian satpam langsung menangkapnya dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Diding yang menyamar sebagai komandan satpam, dia langsung memimpin tes tersebut. Sudah siap untuk menjalani tes? Diding mendekati Kasino dan berkata ke Kasino, Lo mau jadi satpam apa mau jadi sales lo? Rapi banget. Aduh! Diding yang gila langsung memukul semua peserta tes tersebut termasuk Indro dan Dono. Setelah itu Diding memberikan waktu 5 menit untuk ganti seragam kepada peserta tes tersebut. Dan apabila terlambat, maka mereka akan menyesal. Semua sudah siaga? Siaga! Dono pun menjawab, Diding langsung memasukkan tongkat satpam ke mulut Dono. Goblok kancir. Batuk-batuk Pak Haji. Setelah itu semua peserta disuruh bubar untuk memakai baju satpam. Dono dan Indro terlihat kesal kepada komandan satpam. Soalnya gila Epol. Lalu Kasino mengatakan, Kita kan orang baru, mungkin aja lagi nguji mental kita. Diding meniup peluit yang itu bertanda waktu ganti baju hampir habis. Dono, Kasino, Indro pun langsung bergegas menuju lapangan. Dan tiba-tiba tempat itu meledak. Beruntungnya mereka semua pada keluar. Kalau belum, mungkin mereka akan meninggoy. Lalu Diding menyuruh para peserta untuk mandi dan memberi waktu 10 menit. Kalian saya beri waktu 10 menit. Mereka pun langsung mandi secara bergantian. Diding mengawasinya sambil melihat timer. Ketika waktu habis, Waktunya habis. Dono, Kasino, Indro baru dapat giliran mandi dan mereka pun terburu-buru. Karena kalau sampai telat, bomnya akan meledak. Mereka semua langsung menghadap ke Diding. Di sini mereka ada yang sudah berseragam dan ada yang setengah bugil. Tapi kocaknya Dono hanya menggunakan handuk doang. Diding tertawa melihat kekonyolan para peserta yang berburu tersebut. Ya iyalah, namanya juga sakit jiwa. Heran. Kemudian Diding menyuruh semua peserta untuk berbaris. Seketika ada betina lewat yang kemudian dia jatuh, tapi bisa bangkit lagi. Mereka semua pun tertawa. Latihan selanjutnya para peserta harus melewati rintangan yang cukup berat. Pertama, mereka harus melewati rintangan kayu, kemudian melewati kawat berduri, melewati papan, bahkan jembatan Shirotol Mustaqim. Dan di sini mereka selalu diawasi oleh Diding. Apabila gagal, Diding langsung memukulnya. Waktu melewati jembatan kayu, Dono, Kasino, Indro gemeteran. Mereka merangkak untuk melewati jembatan tersebut. Namun hal itu sia-sia karena mereka kecebur. Dan sialnya di sini mereka kena kotoran sapi. Ketika Diding mengawasi peserta lainnya, Dono, Kasino, dan Indro berencana kabur dari tempat latihan jahanam ini. Pangkat nggak dapat.
Latihan ngelebihin perang padang pasir. Lalu Diding pun mencari mereka bertiga. Ketika mereka ketemu, Diding menembakinya, namun hal itu sia-sia karena mereka dapat meloloskan diri. Ketika itu tanpa sengaja pacar mereka lewat menggunakan mobil. Dono dan Indro pun langsung naik, namun Kasino belum bisa naik karena dikejar oleh Diding. Kasino diberikan skateboard untuk bisa naik ke mobil, dan tiba-tiba Dadang dan petugas rumah sakit jiwa pun menangkap Diding. Di sini Dadang memarahi Diding, lalu Diding diborgol dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu Dono, Kasino, dan Indro diberhentikan oleh Dadang. Dadang menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya adalah saudara kembar Diding dan memberitahu bahwa dirinya adalah pelatih calon satpam yang sebenarnya. Kemudian Dadang meminta maaf atas kelakuan adiknya yaitu Diding. Mereka pun diajak ke pantai oleh pacarnya beserta teman-temannya. Setelah sampai di pantai, ya biasalah banyak cewek-cewek seksi boy dan gina-ginu. Sontak titit mereka bergetar dan siap diperah. Ketika itu Dono berpura-pura pingsan agar bisa ditolong pada wanita-wanita. Kemudian Indro mengatakan bahwa ada anjing gila. Sontak Dono pun lari ketakutan dan teman-temannya pun menertawainya. Lalu mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan dan konyol tentunya. Oh, kok pergi? Ada apa sih? Nenek-nenek. Next day, ketika Indro ditelepon Stella, Indro menyuruh Stella untuk mampir ke rumahnya. Stella dan adiknya yang bernama Doni, mereka langsung ke rumah Indro. Ketika itu Doni memberikan kodok ke seonggok perempuan, lalu kodok itu pun melompat ke tubuh wanita dan melompat ke titit. Ya, tit. Di sini Indro ingin membantu mengambil kodok tersebut, yang kepegang titnya penuh dengan tit ya di scene ini. Ya, gitulah. Jadi si titit mulu. Ya intinya akibat dipegang oleh Indro, pria tersebut merasa enak, geli syahdu gitu dah, taulah. Indro pun mempersilahkan Stella dan adiknya untuk masuk ke rumahnya. Mereka pun saling ngobrol dan ya gak sampai bergimpoy dah. Ketika itu Stella menitipkan Doni di rumah bersama Indro. Soalnya Stella akan pergi ke rumah tantenya yang kebetulan dekat dengan rumah Indro. Di sini, Doni merasa senang dan merasa bebas sambil loncat-loncat di kursi. Lalu Indro mengangkatnya agar tidak loncat-loncat di kursi lagi. Kemudian Doni membanting vas dan tidak lupa lalu menggigit tangan Indro. Tak lama kemudian Kasino dan pacarnya datang. Doni yang jahil dan usil, dia menjahili Kasino dengan memberi bunga di telinga Kasino. Kasino yang tidak mengenal Doni, dia langsung menanyakan, siapa sih anak ini? Lalu Indro pun menjelaskan bahwa Doni adalah adiknya Stella. Ketika itu Doni memecahkan minyak wangi milik Kasino. Kasino yang murka, dia ingin memukul Doni menggunakan seonggok buku. Namun sayangnya Doni lebih cepat menggigit tangan Kasino. Setelah itu Doni pun lari lalu dikejar-kejar oleh Indro dan Kasino. Lalu Doni bersembunyi di bawah meja dan ketika itu tiba-tiba Dono bersama pacarnya datang. Dono berkata, kenapa sampai ancur-ancuran kayak gini? Doni yang bersembunyi di kolong meja. Dia langsung menusuk pantat Dono. Dan tak lupa Doni menggigit tangan Dono juga. Lalu Doni kembali memecahkan meja kaca. Kemudian Dono, Kasino, Indro beserta ceweknya langsung menjewer Doni. Akibat hal itu, Doni pun menangis. Kemudian mereka mencoba menenangkannya dan memberikan permen agar Doni gak nangis lagi. Waktu udah tenang, Doni langsung menanyakan kepada Indro. Om, pacarnya Kastela ya? Iya sayang. Dan Doni meledek Indro bahwa Indro botak. Indro yang kesal dia ingin mencitak Doni. Lalu Doni memberi hadiah kepada Indro yaitu sebuah kodok. Di sini Indro ketakutan dan langsung melemparkan kodok tersebut. Akibat hal itu, para wanita-wanita tersebut juga ketakutan dan memeluk Dono yang kebetulan di sampingnya. Bahagiaku menjadi Dono. Dono pun meminta ke Doni di mana kodok tersebut disembunyikan. Lalu Doni menjawab di belakang lemari. Namun sayangnya di atas lemari ada bola bowling yang kemudian jatuh mengenai kepala Dono. Dono pun merasa kesakitan dan nggak pingsan sih. Doni, ngapain kamu di situ? Tak berselang lama Stella datang dan berkata, Kok berantakan? Kesenggol Indro tadi waktu main lari-larian sama Kasino. sedangkan Doni, dia hanya diam sambil membaca buku vocab. Setelah itu Doni memasukkan kodok ke toples dan menyuruh Indro untuk merawatnya. Dan apabila lepas, Indro harus putus dengan Stella. Sungguh adik yang laknat. Lalu Stella meminta maaf atas kelakuan adiknya tersebut. Di sini Dono menjawab bahwa nggak perlu dipikirkan. Karena yang perlu dipikirkan kenapa rambutnya Indro semakin botak. Stella bertanya kepada Dono dan Kasino, apakah kalian sudah keterima kerja? Yang ternyata mereka sama sekali belum keterima kerja. Stella memberitahu bahwa teman tantenya ada yang membutuhkan karyawan baru. Kemudian menyarankan Dono, Kasino, dan Indro untuk mencobanya. Sedangkan Doni yang bosan,
dia meminta kakaknya untuk segera pulang. Lalu pacar Kasino dan Dono ikut pulang juga. Setelah itu Indro langsung menelpon perusahaan yang diceritakan Stella tadi. Namun sayangnya perusahaan tersebut membutuhkan wanita yang cantik, berani, seksi, dan tentunya sange. Enggak. Ya intinya butuh yang pekerja keras, ya nguli kerja keras. Kasino pun mendapat ide bahwa mereka akan melamar dengan memakai pakaian cewek. Keesokan harinya mereka bertiga menyamar menjadi wanita. Waktu menunggu bajai, mereka mendapat rayuan dari pria-pria tampan dan rupawan. Namun mereka menolaknya karena pria tersebut bukanlah level mereka. Kalau BMW, nah baru kita pertimbangkan. Karena kesal, pria tersebut mengatakan, tampang kayak wajan aja kok jual mahal. Laknat sekali. Kasino yang tersinggung lalu melempar sepatunya dan tak berselang lama ada bajai. Di sini sopirnya merasa ragu kalau mereka bertiga soalnya berat. Lalu Kasino menawarkan bahwa mereka akan menyewa per jam. Kok kayak open BO anjir. Lalu sopir itu pun mengiyakannya. Melihat Indro berkumis, sopir bajai tersebut pun kaget. Dan kocaknya ketika nyampe dan mau turun, Indro malah jatuh di selokan. Mereka bertiga pun langsung masuk ke kantor tersebut dan meminta resepsionisnya untuk segera menemui direktur. Setelah itu Dono, Kasino, Indro izin ke toilet. Mereka pun langsung ke toilet karena melihat resepsionis yang rupawan. Setelah hal itu, mereka masuk ke ruangan direktur dan diwawancarai. Di sini para direktur menjelaskan bahwa syaratnya yaitu lulus SMA, yang kemudian menanyakan hobi mereka bertiga dan mereka menjelaskan hobi mereka masing-masing. Kalau saya bikin kendi, bos. Kalau saya sepak takraw sama nolak hujan. Lalu direktur menyuruh mereka untuk membuat sebuah kendi. Mereka pun langsung membuat kendi. Melihat Dono yang cantik, direktur tersebut tertarik dan duduk di belakang Dono sambil mendengarkan musik hard rock. Dono yang risih meminta untuk buka baju karena gerah. Kemudian direktur mendekati Indro. Yang kemudian Indro pun juga risih dan beralasan dia mau pipis. Lalu mendekati Kasino dan memegangnya dari belakang. So sweet. Merasa jengkel, Kasino pun meluluri wajah direktur menggunakan tanah liat dan tanpa disengaja, kendi yang dibuat Kasino menjadi bongsor. Yang ternyata direktur tersebut hanya membayangkan mereka bertiga. Si tukang ngayal. Singkatnya mereka bertiga diterima dan mendapatkan gaji 500.000 per bulan. Ketika itu Dono meminta kasbon dulu. Merasa senang, Dono mengambil bola dan memainkannya. Dan tanpa disengaja mengenai kepala direktur tersebut dan direktur tersebut terjatuh tapi bisa bangkit lagi. Next day, Dono, Kasino beserta pacarnya berencana ke rumah Stella, tapi di sini mereka nggak tahu rumahnya. Tiba-tiba mereka melihat Doni, adik Stella yang sedang main kelereng. Mereka pun langsung nyamperin Doni dan menanyakan keberadaan Stella. Sambil main kelereng, Doni menjawab bahwa Kak Stella dan Indro lagi berduaan. Ketika itu Dono memencet bel rumah, namun sayangnya Stella dan Indro nggak keluar, yang ternyata mereka salah rumah. Mereka pun ke rumah Stella, lalu Kasino mengucapkan terima kasih ke Stella bahwa Stella sudah membantu mereka bisa bekerja. Dan ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba tetangga Stella ke rumahnya. Dia mau ngecek TV karena di rumahnya TV-nya goyang-goyang terus. Ketika itu Kasino langsung nyaut pembicaraan Stella sama tetangganya tersebut. Kasino menawarkan dirinya untuk memperbaiki TV tetangganya Stella tersebut. Emang kamu bisa betulin TV? Jangankan servis TV, kalau perlu Challenger gue yang servis. Lalu Kasino mau perbaiki TV tersebut. Kabelnya copot. Biar saya sambung deh. Namun bukannya bisa diperbaiki, TV itu malah meledak dan rusak. Kasino dan tetangganya pun belepotan akibat ledakan TV itu. Dan tetangganya memarahi Kasino serta meminta Kasino untuk menggantinya. Di sini Kasino dibanting dan kepalanya mengenai kursi. Setelah itu tetangga tersebut langsung ke rumah Stella dengan marah-marah dan meminta agar TV-nya diganti. Namun Indro mencoba menenangkannya. Lalu tetangga tersebut meminta ganti dengan TV Stella. Dan ketika tetangganya membawa TV tersebut, Doni menusuk pantat tetangganya dengan menggunakan paku. Kemudian TV tersebut jatuh dan TV pun rusak. Di sini Stella meminta agar TV-nya diganti, namun tetangganya menolaknya. Dan agar adil, masalah tersebut harus diselesaikan di rumah Pak RT. Ketika itu, Indro tidak tahu bahwa Pak RT bertubuh pendek. Indro menyangka bahwa dia anaknya Pak RT. Mereka pun dipersilakan masuk, lalu Pak RT bertanya kepada mereka. Ada keperluan apa ya? Mereka menjelaskan tentang masalah TV dan membuat argumen masing-masing. Lalu Kasino menunjukkan bahwa TV-nya sama seperti TV Pak RT dan mempraktekkan kejadiannya. Namun kocaknya, di sini TV Pak RT pun juga meledak. Di sini Pak RT kebingungan karena TV-nya juga rusak. Dan akhirnya mereka pun kabur dari rumah Pak RT tersebut. Keesokan harinya,
Kasino yang mulai bekerja diminta oleh direktur untuk ganti baju, karena baju yang dipakai Kasino kurang seksi. Kasino pun langsung ganti baju di hadapan direktur, lalu direktur mengambil senjata dan menembakkan ke tubuh Kasino. Karena di sini direkturnya sudah tahu kalau Kasino, Dono, dan Indro mau menipunya. Kasino yang kesakitan menjelaskan ke direktur bahwa mereka aslinya adalah laki-laki dan mengatakan bahwa semua ini adalah ide dari Dono dan Indro, yang ternyata Kasino hanya mimpi. Kasino yang mempunyai firasat tidak baik terhadap dirinya. Dia mempunyai rencana agar pacar-pacarnya mau membuatkan makanan sebanyak 7 rantang. 1 rantang spesial buat manajer dan 6 rantang untuk karyawan dan juga mereka. Keesokan harinya Dono, Kasino, Indro kembali masuk kerja. Mereka diminta untuk memindahkan lemari. Dan di sisi lain pacar mereka pun menyiapkan makanan yang diminta oleh Kasino. Sedangkan Doni yang nakal, dia memasukkan kodok ke dalam rantang makanan tersebut. Lalu mereka pun membawa makanannya ke kantor. Ketika itu Doni bertanya ke Dono. Kok om pakai baju cewek sih? Agar tidak ketahuan, Dono meminta Doni untuk memanggilnya tante. Sedangkan Kasino dan Indro yang nyamperin Dono dan Doni, mereka pun kaget. Pacar mereka pun langsung menemui Dono, Kasino, dan Indro. Sontak mereka pun kaget melihat dandanan cewek Dono, Kasino, Indro. Lalu mereka bertiga menjelaskan kepada pacarnya tentang hal tersebut. Setelah itu pacar mereka pun pulang. Yang kemudian Dono, Kasino, dan Indro membawa ranteng yang disiapkan. Dono, Kasino, Indro mengajak direktur dan karyawan untuk makan bersama. Dan ketika direktur membuka makanan tersebut, ternyata isinya adalah kodok. Kodok itu pun melompat ke sana dan ke sini. Akibat hal itu, momen makan bersama mereka menjadi kacau. Kemudian Dono, Kasino, Indro mencoba untuk menangkap kodok-kodok tersebut, namun sayangnya sia-sia karena mereka tidak berhasil. Ketika itu pacar mereka dan Doni kembali ke kantor tersebut. Dan di saat itu Indro melihat Doni pas ingin memukul Doni. Ternyata Doni membawa banyak kodok di dalam toples. Sontak semua yang ada di situ merasa ketakutan. Doni pun ketawa iblis dan tamat. Silih berganti dimasuki tapi kagak mati. Bergoyang lagi lanjut sampai pagi. Oke, seperti itulah story film bisa naik bisa turun. Bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.